Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Tujuan pendidikan Islam yang paling tertinggi sebenarnya satu: kunu aulia Allah. Itu target paling tertinggi, yaitu jadilah kalian orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada yang berminat menjadi dokter, maka jadilah dokter yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ada yang ingin jadi dosen, silakan, jadilah dosen yang dicintai Allah dan Rasulnya. Menjadi insinyur, silakan, jadilah insinyur yang dicintai Allah dan Rasulnya. Begitu pula menjadi ulama, jadilah ulama yang dicintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi tujuan tertinggi dari pendidikan agama Islam kecuali menjadikan santrinya itu dengan izin Allah sebagai wali Allah. Yang saya maksud wali Allah di sini makna lughah. Kata wali itu sendiri berarti al-muhib, al-habib, al-mahbub, mencintai dan dicintai, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Itu secara bahasa artinya wali, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahib kitab Al-Qamus Al-Muhib, Al-Wali Al-Muhib. Innal muhibba idza ahabba habibah sadaqa as-safa wa anjazal maw'udah. Yang namanya wali adalah orang yang mencintai dan dicintai. Oleh sebab itu, semua ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang diperintahkan di dalam agama Islam. Semua ilmu yang bermanfaat itu adalah perintah dari agama Islam. Makanya wahyu pertama Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama penciptamu yang menciptakan. Dalam kajian ilmu nahu, setiap ada kata perintah harus ada objek, ada maf'ul bih. Setiap ada kata perintah ada objek. Tapi unik, di wahyu yang pertama surat Al-Alaq ini, kata perintahnya ada, objeknya tidak ada. Digandengkan dengan huruf ba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harusnya Iqra'ul Quran, misalnya Iqra'il Quran. Objeknya tidak ada. Apa maknanya? Maknanya para
mufassirun menyebutkan kalau jika ada kata perintah setelahnya tidak ada objek, maka maknanya syamil, mencakup segala sesuatu. Jadi kita diperintahkan membaca segala sesuatu, bukan hanya membaca Al-Quran, walaupun Al-Quran itu sesuatu yang penting untuk kita baca, setiap hurufnya bernilai pahala. Tapi juga ada perintah kedua, bacalah alam semesta ini. Disebut ayat kauniyah. Kalau baca alam semesta berarti butuh kepada kajian ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu astronomi, ilmu fisika, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan hal tersebut. Kalau kauniyah berarti bacalah bumi ini. Berkaitan ilmu geologi dan seterusnya, ilmu geografi. Ayat kauniyah adalah makhluk yang ada di dalamnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bacalah diri kita. Ada keajaiban-keajaiban Allah di situ. Maka tujuan utama santri-santri yang belajar ilmu agama Islam yang Nabi sebut warisan Nabi Muhammad, warisan para nabi, mirath. Secara tidak langsung Nabi memberikan penghormatan khusus bagi orang-orang yang belajar ilmu agama Islam sebagai keluarganya, karena yang terima waris harus punya hubungan kekerabatan. Orang yang gak punya hubungan kekerabatan gak bisa terima waris dari yang bersangkutan. Yang namanya warisan itu harus punya hubungan kekerabatan, baik lewat nasab maupun lewat pernikahan. Berarti orang yang mengambil ilmu ini diberikan satu penghormatan khusus bahwa mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka adalah keluarga seluruh para nabi. Maka kunu awliya Allah, jadilah kalian wali-wali Allah. Sifat para wali Allah disebutkan di surat Yunus, surat ke-10 dari ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah para wali-wali Allah la khawfun, tidak ada rasa takut bagi mereka. Maknanya takut dari perkara-perkara duniawi, tidak ada rasa takut. Dan mereka tidak pernah bersedih terkait masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Karena keyakinan mereka yang namanya duniawi ini, kita diperintahkan ikhtiar, jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain harus takut? Ngapain harus sedih? Tapi ketakutan mereka berkaitan dengan masalah akhirat. Kesedihan mereka berkaitan dengan masalah akhirat. Itu sifat para aulia. Alladzina amanu, kemudian mereka adalah orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi para wali itu semua perintah Allah dilaksanakan dengan sempurna. Baik sholat, zakat, puasa, haji, berakhlak mulia, semua dikerjakan. Maka apa balasan yang Allah berikan pada mereka? Lahumul bushra, bagi mereka kabar gembira. Mereka akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Ini cita-cita tertinggi. Jadi kalau ada yang tanya kepada adik-adik sekalian, madza amaluk fil mustaqbal? Apa cita-citamu di masa depan? Jawab, urid an akuna waliyan lillah. Saya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Itu adalah cita-cita tertinggi dan termulia. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Ada satu tokoh sufi bernama Imam Ma'ruf Al-Karhi. Itu pernah ditanya, ma'alamatul awliya, apa tanda-tanda orang tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Maka Imam Ma'ruf Al-Karhi menjawab, Thalathah, para wali-wali Allah itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, humumuhum lillah, keinginan mereka hanya ingin mencari ridhonya Allah ketika hidup di dunia. Itu saja, tidak lebih dari itu. Keinginannya hidup di dunia, yang dia lakukan semata-mata hanya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang telah mendapatkan ridhonya Allah, semuanya itu akan dipermudah oleh Allah, dan Allah akan berikan yang paling terbaik. Sebagaimana dia ridho kepada Allah, Allah akan membuat ia ridho dengan ketetapan Allah. Dan ini adalah humumu Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah keinginannya Rasul. Wa humumu ashabihi, ini adalah keinginan para sahabat. Wa humumu ahli baitihi, ini adalah keinginan ahli baitnya Rasul SAW. Wa humumu awliyaillah, dan ini semua adalah keinginan para wali Allah. Yaitu apa? Ketika hidup di dunia, yang mereka kejar, yang mereka cari adalah keridhaan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sifati keinginan-keinginan tersebut. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah ceritakan keinginan Nabi Muhammad, keinginan para sahabat, keinginan ahlul baitnya, keinginan para aulia wassalihin. Apa keinginan mereka? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, yang mereka inginkan mendapatkan karunia dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Itu keinginan mereka. Sehingga apapun yang dilakukan pasti karena Allah. Dia mencintai karena Allah, dia membenci juga karena Allah, dia memberi karena Allah, dia mencegah juga karena Allah, dia marah juga karena Allah. Semuanya selalu karena Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai karena Allah, benci juga karena Allah, memberi karena Allah, mencegah juga karena Allah, maka telah sempurna keimanan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah syughluhum fi, kesibukan mereka di dunia yaitu dengan taat kepada Allah. Apa kesibukan mereka? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yabituna li rabbihim ruk'an wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Kesibukan para wali Allah, kalau di malam hari mereka dalam keadaan ruku dan berdiri, yaitu salat, mengharap keridhaan Allah, menangis di tengah malam karena merasa melakukan dosa. Kadang-kadang tidak melakukan dosa, tapi mereka selalu merasa sebagai manusia yang paling banyak dosanya. Itu ciri-ciri para wali. Dan selalu berdoa untuk keselamatan pribadinya, tidak selalu berdoa untuk keselamatan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Selalu memandang manusia dengan aini rahmah, selalu memandang dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Itu karakteristik para aulia yang sangat menonjol. Apa kesibukan mereka? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka harap-harap cemas, memohon kepada Allah
untuk keselamatan umat Nabi Muhammad dan dirinya. Dan kalaupun Allah berikan rizki kepada mereka, mereka segera berikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itu karakteristik para aulia Allah. Apa kesibukan mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Kesibukan mereka selalu berzikir. Yadhkuruna Allah, dalam keadaan qiyama, berdiri mereka berzikir. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk juga mengingat Allah. Makna mengingat Allah luas, bukan hanya menyebut nama Allah, tapi juga apa? Semua perbuatan baik yang dilakukan karena Allah itu disebut zikrullah. Posisi duduk, tidur, mengingat Allah, dan selalu bertafakur, selalu berfikir tentang masalah-masalah keilmuan, tentang penciptaan langit dan bumi, dan selalu berdoa. Jadi ciri-ciri para wali senang berdoa, karena dia tahu bahwa kita semua ini yang namanya manusia khususnya lemah. Dikasih masalah sedikit, down. Dikasih sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka kekuatan yang paling terkuat adalah yang menciptakan seluruh makhluk, yaitu Allah. Sebab itulah ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Ad-du'a silah bainal 'abd wa rabbih, doa itu adalah hubungan antara hamba dengan penciptanya. Jadi para aulia Allah selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terringkas dalam syair atau dalam satu ungkapan. Seorang soleh mengatakan, wafatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faraka dzikratul umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'abah. Mereka adalah orang-orang terbaik yang sudah banyak meninggalkan kita dengan mereka meninggal dunia. Karena memang orang-orang soleh, para aulia itu memang secara hukum sudah disampaikan oleh Nabi, makin zaman ini berjalan makin berkurang, bukan makin banyak. Jadi di masa awal, di masa Rasul SAW, yang namanya orang-orang yang tadi, aulia-aulia tadi, dalam konteks bahasa dan juga definisi, itu yang terbanyak yang hidup di masa Nabi, 124.000 orang. Sama seperti jumlah para anbiya dan rasul, 124.000 orang. Generasi terbaik. Kenapa dikatakan generasi terbaik setelahnya? Ya karena paling banyaknya orang soleh dan para aulia di masa itu. Terbaiknya standarnya di situ. Khairu qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik masaku. Kenapa Nabi katakan masa terbaik masanya Nabi? Karena para aulia paling banyak di masa itu. Kemudian Nabi katakan setelah masaku, yang kedua, abad berikut. Kenapa? Karena paling banyaknya aulia di masa itu. Dan setelahnya, abad berikutnya. Jadi kurang lebih 300 tahun di masa awal. Itulah masa terbaik. Sebab banyaknya orang soleh, banyaknya para aulia, banyaknya para ulama. Makin ke sini makin berkurang. Bukan tidak ada. Kalau tidak ada, hari kiamat. Karena masih ada orang-orang semacam itu, makanya masih dijaga. Musibah masih normal. Musibahnya masih normal. Bagaimana sih musibah yang tidak normal? Musibah yang terjadi menimpa umat-umat terdahulu di masa nabi-nabi terdahulu, itu musibah yang tidak normal. Banjir Nabi Nuh di masa Nabi Nuh, banjirnya air, itu dikatakan dalam tafsir, biasanya hujan itu satu pintu langit saja yang dibuka, itu sudah banjir tuh. Yang di zaman kita ini, di zaman Nabi Nuh 7 pintu langit dibuka hujan, dan air tanah meluap seluruhnya ke daratan. Itu musibah yang tidak normal. Nabi Lut, kaum Nabi Lut, kaum Sodom,
dibalikkan oleh Allah masuk ke dalam tanah. Hujannya bukan hujan air, hujan batu. Itu musibah yang tidak normal. Kaum Ad, kaum Samud demikian. Malaikat teriak binasa. Dikirim angin yang dingin hingga 7 hari 8 malam atau 8 hari 7 malam ya. Wasakhara alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam ya. Sab'a layalin wa samaniyata ayyam. 7 malam 8 hari dikirim itu. Binasa semua. Nah, kita beruntung, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah-musibah yang tidak biasa itu tidak ditimpakan kepada kita. Karena sebab masih ada para aulia dan kaum solihin di tengah-tengah kita. Ini yang kedua. Yang terakhir, ciri-ciri para aulia adalah fararuhum ilaih, yaitu tempat pelarian mereka hanya kepada Allah. Fafirru illallah. Dan mereka bersusah payah, bercapek-capek di dunia hanya ingin mengejar ridhonya Allah. Siru ilallah urja wa makasira. Walaupun mereka dalam keadaan terpincang-pincang, yang penting mereka taat secara total kepada Allah, maka itulah tujuan yang paling utama bagi mereka. Yang lainnya itu adalah sampingan. Yang utama ini, yang sampingan ini juga harus diikhtiarkan. Tapi harus kita ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia, sebagaimana yang telah Allah kabarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah cita-cita ini diharapkan bisa direalisasikan oleh para santri dimanapun pesantrennya. Tujuan utamanya adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau sudah dapat cintanya Allah dan sudah mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka urusan dunia maupun akhirat akan diberikan yang terbaik bagi orang yang telah mendapatkan ridha Allah dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu diijazahkan kepada kita doa dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud selalu berdoa, doa agar berharap Allah Ta'ala mencintai diri kita, yaitu doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni hubbak waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il baridi. Ya Allah, jadikanlah aku ini diizinkan untuk bisa meminta padamu agar mendapatkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Syekh Az-Zabidi atau Syekh Al-Ahdal menafsirkan orang yang mencintaimu di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada amal yang bisa menyampaikan diriku meraih cintamu, dan jadikanlah cinta kepadamu lebih dicintai dari segala sesuatu, melebihi diriku, keluargaku, hartaku, dan dari air yang sejuk, air yang dingin. Nah, mudah-mudahan Allah kabul semua hajat kita. Maka dibutuhkan juga niat dari para wali-wali santri, memiliki niat yang mulia sehingga anak-anaknya insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.